Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam bagian firman Tuhan. Khotbah saya pada pagi hari ini saya beri tema Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kemudian kita lanjutkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Nah, kita lihat dulu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Sudah dapat semua? Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ya. Seperti tema kita, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, ya. Ya, dikatakan di situ, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini perintah Tuhan, ya. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Orang yang punya kasih adalah orang yang berasal dari Allah. Seperti ayat hafalan kita kemarin, masih ingat? Coba 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah, ia dapat berbuat dosa lagi, sebab inilah yang daripada dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa. Iya. Karena ia lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah adalah orang yang akan melakukan hal-hal yang baik. Ya. Orang yang lahir dari Allah adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang berdosa lagi. Ya, makanya dikatakan di sini, marilah kita saling mengasihi. Mengasihi itu adalah bentuk perlakuan yang baik. Ya, mengasihi orang itu jahat atau baik? Baik. Ya, semua orang yang lahir dari Allah dituntut untuk mengasihi. Ya, hanya 2 hukum dikatakan, dari 2 hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat. 10 hukum itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, itulah. Jadi orang yang lahir dari Allah, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Ya, memang dulu kita diperbudak oleh dosa ketika kita masih hidup di dalam kegelapan. Tapi ketika kita diangkat dari lumpur dosa, artinya ketika saudara dan saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, berarti engkau sudah diselamatkan. Engkau lahir dari Allah, kita lahir dari Allah. Artinya tidak ada lagi celah untuk kita berbuat dosa, karena kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah pasti akan nyata di dalam tindakan-tindakannya, di dalam perbuatannya. Salah satu perbuatan yang harus kita lakukan ketika kita lahir dari Allah adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi itu bentuknya seperti apa? Tolong menolong, bukan nyolong menyolong, tapi tolong menolong. Saling meringankan beban satu dengan yang lain. Yang satu capek, sama-sama capek. Yang satu santai, sama-sama santai. Yang satu malas, sama-sama malas. Itu salah. Ya. Tapi hal-hal yang positif. Malas itu positif atau negatif? Negatif dipelihara atau dibinasakan? Iya, dibinasakan yang negatif-negatif. Tumbuhkanlah yang positif, ya. Oke. Jadi marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Jadi orang yang mengasihi adalah orang yang berasal dari Allah. Kalau orang yang masih membenci, berarti dia berasal dari iblis. Ya. Karena iblis pekerjaannya hanya untuk mencuri, membinasakan dan menghancurkan.
Orang yang kerjanya menghancurkan adalah anak iblis. Ya. Tapi orang yang kerjanya membangun, nah itulah anak Tuhan. Membangun. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Siapa yang pernah merasakan kasih Allah? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah merasakan kasih Allah? Nah, semua merasakan kasih Allah. Ya. Oke. Allah adalah kasih. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Orang yang mengasihi, orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bentuk mengasihi Allah itu gimana sih? Ya. Jadi orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah pasti tanggung jawab dia jalankan. Orang yang mengenal Allah pasti orang yang bertanggung jawab. Ya. Oke, balik ke sini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, yang tidak mengasihi. Ya. Yang tidak peduli dengan teman-temannya. Ya. Pasti tidak mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Kasih Allah yang terbesar apa sih? Masuk ke dalam dunia, mati di kayu salib. Karena kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Allah yang terbesar, nyawanya. Ya, oke, kita baca lagi 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Artinya contoh yang konkret yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Contoh dia sendiri tidak mempertahankan kealahannya. Ya, dia yang maha segalanya mau masuk dalam dunia menjadi manusia karena begitu mengasihi saudara dan saya. Ya, makanya jangan main-main. Ya, jangan main-main. Ya. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan pengorbanan itu, hanya Tuhan Yesus yang bisa. Makanya jangan main-main dengan hidup kita. Kamu diselamatkan itu bukan dengan barang yang murah, bukan murahan, tapi darah yang mahal, darah Kristus, darah Tuhan sendiri menebus saudara dan saya. Oleh karena itu perhatikanlah cara hidupmu. Dalam hal hari ini yang kita bahas adalah bagaimana kita mengasihi orang lain. Ya. Bagaimana kita mengasihi Allah. Allah nggak kelihatan. Ya. Allah nggak kelihatan. Tapi Tuhan Yesus katakan, sekecil apapun yang kamu lakukan untuk salah satu orang yang hina, kamu telah melakukannya untuk Tuhan. Sama ketika Paulus mau pergi menyiksa orang Kristen, mau menangkap orang Kristen. Dan ketemu Tuhan di mana? Ketemu Tuhan di tengah jalan di Damsyik. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Siapakah engkau, kata Paulus. Benar Paulus menganiaya Tuhan langsung? Yang dia mau aniaya itu siapa? Orang umat Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya Tuhan. Ya, kenapa tuh Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Karena di dalam diri orang Kristen itu ada Tuhan Yesus. Dalam dirimu itu ada Tuhan Yesus. Ya, ketika engkau main-main dengan hidupmu, kau sedang mempermalukan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Ya. Setuju? Ketika engkau main-main dengan hidupmu,
engkau sedang mempermainkan Tuhan Yesus yang ada dalam dirimu, yang sudah berkorban untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Jadi jangan main-main dengan hidup kita. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi, kasih. Nah, itu kata pendeta mah gampang. Mengasihi itu susah. Benar nggak? Mengasihi susah nggak? Tidak. Seringkali kita sakit hati sama Tuhan karena kita tidak kenal Tuhan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita. Ya. Artinya sakit hati yang dibuat. Ya, tanpa kita mengetahui apa sih tujuannya. Ya. Sejahat-jahatnya harimau, dia tidak pernah makan anaknya. Ya. Sejahat-jahatnya seorang bapak, pasti dia tetap memperhatikan masa depan anaknya. Ya. Seringkali anak yang tidak tahu. Ini saya kira penting, kamu tangkap ini, ya. Ya, supaya kita jangan mudah sakit hati. Kita harus dewasa secara rohani. Kita sudah paham tujuannya apa. Ya. Ya, jadi kadang kita nggak tahu. Ya, tadi saya katakan bentuk orang mengasihi itu bukan ngasih uang, itu baru kasih. Ya, disayang-sayang baru itu kasih, dilembut-lembutin itu baru kasih. Kadang juga diteriakin kan. Firman Tuhan katakan, didiklah anakmu selagi masih bisa dididik. Mendidiknya kan ada di Alkitab pakai rotan kan. Yang penting kamu tidak menginginkan kematiannya kan. Iya. Nah, tujuannya pasti baik. Ya, makanya saya bilang kembali tadi, hargai kasih Allah yang dia sudah berkorban di atas kayu salib. Kembali saya katakan, ketika hidupmu sembarangan, ya, kamu sedang mempermalukan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Ya. Ya, kamu sedang mempermalukan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Ya. Dikatakan di situ mana tadi? Ayat 12 ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita dulu ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, kita terpisah dengan Allah yang kudus. Ya. Kita terpisah, tapi pada saat manusia jatuh, Tuhan sudah janjikan juru selamat. Ya, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus telah menebus dosa-dosa kita, di kayu salib dikatakan sudah selesai. Berarti kita nggak ada lagi di bawah kutuk dosa. Kita telah berdamai dengan Allah. Waktu Tuhan Yesus mati apa? Apa itu? Bait Allah terbelah dua. Nggak ada lagi penyekat. Yang dulunya hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Sekarang orang bebas datang kepada Allah. Kamu bebas datang kepada Allah kapan saja, di mana saja, dan apapun keluhanmu. Nggak harus pakai pendeta yang harus berantara atau apa tuh. Sekarang kamu bebas untuk datang kepada Allah, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Oleh karena itu hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Hidupmu jangan asal hidup, tapi hidupmu harus berguna. Hidupmu harus memberkati banyak orang. Ya, bukan hanya untuk diriku lagi. Paulus katakan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa dia katakan? Semua ku anggap sampah. Ya, Kristus lebih dari segalanya dalam hidupnya. Harusnya hidup kita juga seperti itu. Kristus yang berkuasa dalam diriku. Dimanapun aku ada, kapanpun aku adalah anak Tuhan. Aku adalah pembawa pengharum nama Tuhan dimanapun aku berada. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita melihat Allah di dalam diri orang lain. Saya mau menolong kalian, saya mau membantu kalian karena saya melihat Allah ada di dalam diri kalian. Ya. Walaupun kalian kadang seperti domba yang nakal-nakal. Ya, kadang perlu dicambuk sedikit supaya kembali ke jalannya. Ya, tapi gembala itu tetap melihat Allah di dalam dirimu. Ya, itulah bentuk kasih. Ya, bukan saya yang puji-puji kamu itu bentuk kasih. Justru kalau orang sering dipuji-puji itu
sedang menjerumuskan orang itu. Tapi ketika kamu diajarkan, kamu meleset dari jalan yang harusnya kamu lalui, kamu diingatkan, itu baru orang mengasihi kamu. Ya. Oke. Terakhir kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Orang yang mengasihi berarti Allah ada di dalam dirinya, dan di dalam Allah dia ada di sana. Ya, jadi yang menggerakkan kita mengasihi orang itu adalah Allah, karena Allah adalah kasih. Kasih itu ada dalam diri kita karena Allah ada di dalam diri kita. Tanpa Allah ada di dalam diri kita, nggak mungkin kita bisa mengasihi. Pasti kita akan mengasihi orang dengan perhitungan. Ya, kalau nggak ada Allah di dalam diri kita, kita akan mengasihi orang dengan perhitungan. Saya bantu Anda, yuk kasih apa kepada saya? Ya, itu bukan kasih. Itu kasih yang menuntut balas. Sama Yesus, aku menyerahkan nyawaku untuk menebus dosa-dosamu. Apakah Allah menuntut balasan dari kita? Tidak. Hanya memberi. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Ya. Sama kalau kita mau mengasihi orang, karena digerakkan oleh belas kasihan, saya menolong kamu. Tapi saya nggak menuntut balas dari kamu. Apakah ada surat perjanjian semua? Sebelum kamu masuk di pas ada tanda tangan. Kalau kamu sudah berhasil nanti kamu harus kembalikan semua ya. Bahkan lebih dari itu. Bunganya sekian. 3 tahun bunganya sekian. Kamu harus bayar 500 juta. Pernah? Enggak. Ya. Selama kamu di sini perhatian 100% kepada kamu. Ya. 1% itu harganya segini. 100% berarti totalnya seperti ini. Pernah nggak seperti itu? Nah, itu bukan kasih. Ya. Tapi karena Allah ada di dalam diri seseorang, mengasihi seseorang, karena Allah ada di dalam dirinya. Sehingga kasih itu tidak akan pernah menuntut apa-apa, tapi kasih itu akan kembali memuliakan kasih itu, yaitu Allah sendiri. Dengan kita berbuat kasih kepada orang lain berarti Allah dimuliakan. Ya, Allah dimuliakan. Kamu nolong orang yang ada di jalanan, mungkin kasih air, kasih apa, dia akan angkat tangan. Puji Gusti, Allah dimuliakan lewat perbuatanmu. Ya kan? Hanya karena ada kasih Allah di dalam diri kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain. 1 ayat lagi nih. Terakhir ya. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21. Ya, kita baca terakhir, benar terakhir. Oke, kita baca sama-sama, udah ketemu. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih sempurna ketakutan, sebab ketakutan mengundung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah ini aduh, pukulan berat ini kalau kita dengar. Ya. Ya mungkin kita bisa berdoa kalau kita membenci saudara kita kan. Mungkin, makanya harus ada pemberesan dulu. Ya. Nggak mungkin kita mengasihi Allah, kita mengatakan saya mengasihi Allah tapi kita membenci saudara kita. Kita masih ada dendam, kita masih ada sakit hati. Nggak mungkin. Kasih itu tidak ada ketakutan. Karena Tuhan, nggak di dalam Tuhan itu tidak ada ketakutan. Ya. Jangan kita diintimidasi oleh ketakutan. Ya, flu sedikit sudah takut corona. Ya, memang ada, kita percaya ada. Tapi jangan itu mengalahkan iman kita kepada Tuhan.
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa takut, ya, takut menghadapi masa depan, takut besok nggak ada sabun, takut besok nggak ada lipstik, takut besok nggak ada pakaian, nggak usah takut. Takut besok nggak makan, takut besok makan singkong, ya, takut besok makan jagung, nggak usah takut. Ya, hidup itu tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah takut akan masa depanmu. Ya, kalau kasih itu ada di dalam dirimu, ketakutan itu akan lenyap. Ya, saya ulang, kalau kasih itu ada dalam dirimu, ketakutan itu akan lenyap. Siapa yang takut masa depannya? Ada yang takut? Ada yang ragu tentang masa depannya? Ada nggak? Kamu punya optimis untuk masa depanmu yang lebih baik? Hah? Kalau kamu mau masa depanmu lebih baik, pelihara terus itu kasih yang ada di dalam dirimu, dalam diri kita. Kasih itu sempurna. Allah itu sempurna. Kalau kasih itu ada dalam diri kita, kasih itulah yang akan menyempurnakan segala hidup saudara dan saya. Oke? Jadi terakhir, bagaimana mungkin kita berkata aku mengasihi Allah kalau yang kelihatan saja kita tidak kasihi, teman sekamar saja kita tidak kasihi. Ya, artinya kita adalah seorang pendusta. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya kira ini pentingnya, karena real dalam hidup kita. Sebentar kita udah diperhadapkan pada masalah-masalah itu. Ya, tapi kembali, jangan masalah itu menghancurkan kasih yang sudah ada di dalam diri kita. Pelihara kasih itu. Ya, karena itu yang akan membuat kamu berhasil. Ya, miliki kasih itu yang akan membuat kamu bertanggung jawab. Ya, kalau ada kasih dalam dirimu, hidupmu tidak akan sembrono. Hidupmu tidak asal hidup. Ya, banyak orang hidup asal hidup. Artinya apa? Orang hidup asal hidup itu nggak ada perhitungannya, sehingga tidak pernah jadi berkat sama orang lain. Jadi beban bagi orang lain. Kamu jadi hidup menjadi beban bagi orang lain atau mau jadi berkat bagi orang lain? Jadi berkat bagi orang lain. Kalau mau jadi berkat, kasih itu yang ada dalam dirimu yang harus kamu pelihara dan aplikasikan. Maka Tuhan akan dimuliakan, ditinggikan. Oke, saya kira cukup. Tuhan memberkati kita. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah setiap firman yang sudah disampaikan Tuhan melekat dalam diri kami Tuhan. Biarlah kasih itu yang membangkitkan kami, membangun kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu memberikan contoh kepada kami. Engkau telah mengasihi kami, orang-orang yang berdosa, yang hidup dalam lumpur dosa, tapi Engkau memperdamaikan kami dengan korban yang luar biasa Engkau lakukan di kayu salib. Dan kami menjadi orang-orang yang bebas, merdeka Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu Tuhan terus melekat dalam diri kami, menghidupi kami Tuhan, sehingga kami mampu mengasihi orang sesama kami, saudara kami yang ada di sekitar kami. Hidup kami bukan menjadi persoalan bagi orang lain, tapi hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang.